Perkenalkan, nama saya Made Aryadi Putra, NIM 202162121123. Saya dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan program arsitektur mata kuliah metode perencanaan 1. Di sini ada 6 topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi program arsitektur, proses pemrograman arsitektur, konsep arsitektur, teknik presentasi konsep, program uang, analisis tapak. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemrograman. Jadi sini mendapat di kamus Webster tahun 1966 mendefinisikan program sebagai perencanaan prosedur. Pemrograman arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat secara tepat posisinya dalam proses desain dan kekuatannya tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Pemrograman merupakan proses kreatif secara terstruktur terhadap harapan, keinginan, dan hasrat dari wujud bangunan nantinya. Pemrograman juga merupakan perencanaan prosedur dan organisasi dari semua bagian sumber daya sudah terbentuk membuat desain dalam satu konteks dan persyaratan yang spesifik. Yang kedua, ada proses program. Proses program dibagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi masalah. Bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya identifikasi problem serta membuat definisi lebih terukur sebagai salah satu langkah awal penelitian. Yang kedua, konsep. Konsep merupakan proses untuk menciptakan atau membuat kreasi tentang suatu objek baru. Desain dapat berarti juga sebagai hasil akhir dari sebuah proses kreatif yang sudah melalui beberapa tahap, baik itu berwujud sebuah gambar maupun objek nyata. Dan yang ketiga, skematik desain. Desain skematik atau sering disebut juga desain preliminary merupakan tahapan awal mendesain sebuah bangunan. Semua dimulai dari eksplorasi ide, imajinasi, dan keinginan yang disajikan dalam sketsa 3 dimensi. Dan inilah tahap paling pertama sekaligus paling penting dan paling menentukan hasil akhir sebuah desain. Apabila tahap skematik desain berhasil dimensi dengan baik, niscaya tahap-tahap desain berikutnya tinggal mengikuti saja dan hasilnya pun akan sama baiknya karena basisnya sudah baik. Yang ketiga, konsep. 5 jenis konsep arsitektur. Yang pertama, analogi. Konsep analogi mengidentifikasikan hubungan yang mungkin antara benda-benda tersebut. Sebuah benda dapat diidentifikasikan dan mempunyai sebuah sifat khas yang diinginkan. Dengan demikian, ia akan menjadi model bangunan. Yang kedua, pragmatik. Konsep pragmatik adalah konsep yang dikembangkan berkisar tentang persoalan pragmatis yang mengidentifikasi dari program sebuah bangunan. Konsep ini dikenal sebagai tanggapan langsung dari pemecah masalah suatu proyek dan perencanaan. Yang ketiga, hakikat adalah penyaringan dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang rumit menjadi keterangan gambling yang lebih ringkas. Metafora berasal dari kata Latin metaperin yang terbagi menjadi 2 kata, yaitu meta yang berarti setelah atau melewati dan perein yang berarti membawa. Terakhir, utopia atau cita-cita merupakan konsep ideal yang dibawa oleh arsitek pada masalah yang akan bersangkutan. Konsep yang tepat pada suatu proyek akan dijadikan sebagai inspirasi dan cita-cita oleh sang arsitek. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi konsep. Keterampilan
Komunikasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang analis sistem informasi. Selain mengetahui tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, presentasi merupakan metode komunikasi efektif yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi. Melalui presentasi, analisis dapat secara langsung dan interaktif menerapkan analisis, desain, dan implementasi pengembangan sistem kepada pemangku kepentingan. Analisis sistem perlu memahami teknik dan desain presentasi untuk mengakomodasikan informasi yang terkait dengan pengembangan sistem informasi secara jelas dan efektif. Dengan saya akan menjelaskan program uang. Program uang dalam arsitektur dapat dikatakan sebagai proses menggali fakta-fakta hingga menentukan kebutuhan klien. Di dalam proses ini terdapat sejumlah pertimbangan-pertimbangan seperti fungsi, peluang termasuk di dalamnya bentuk, ekonomi, hingga waktu. Panama William 1997 berbicara mengenai pertimbangan fungsi, berarti secara tidak langsung berkenaan dengan masalah ruang. Maka program ruang pada dasarnya adalah menerapkan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan klien. Tahap pemrograman ruang turut adalah menetapkan kebutuhan ruang adalah dengan menentukan ruang-ruang yang dibutuhkan, mengingat bahwa terdapat pola-pola aktivitas yang serupa namun tidak diakomodir dalam sebuah ruangan. Maka perlu pula dicatatkan jumlah ruangan yang dibuat. Selanjutnya, pada besaran ruang, pada dasarnya ruang adalah tempat untuk aktivitas manusia. Oleh karena itu, untuk dapat menghitung besaran ruang, terdapat sejumlah pertimbangan dalam menghitung besaran ruang adalah pelaku aktivitas furniture. Selanjutnya, menerapkan zoning atau pengelompokan fungsi. Zoning adalah pengetahuan sifat alam semesta. Pengelompokan fungsi ruang membantu menyederhanakan properti ruang berdasarkan aktivitas. Seperti kamar, aktivitas zona publik, zona privat, dan zona semi privat. Menerapkan pola hubungan ruang. Pola hubungan ruang spesial ditentukan untuk membentuk tatanan spesial yang unggul dalam hal tata letak, visual, dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SAPA. Analisis SAPA adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisis SAPA ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif. Selain itu, ada pula data-data yang perlu dicari dalam melakukan analisis tapak. Yang pertama, batas tapak, geofisik dan sosial budaya lingkungan sekitar, tautan lingkungan, sirkulasi, drainase, topografi, penggunaan lahan, visual, utilitas vegetasi. Gambar di samping merupakan contoh analisis tapak yang dimana ada analisis matahari, bangunan di sekitar, batas site, arah mata angin, dan lain-lain seperti kebisingan juga. Selanjutnya, sekian presentasi saya. Ada di ini merupakan link-link yang saya dapat, link materi yang saya dapatkan di materi saya. Sekian presentasi dari saya. Om Santi.